Jadi quotes berfungsi adalah sekelompok kata yang bekerja sama untuk membuat kata benda lebih spesifik atau jelas, dengan noun menjadi intinya dan ada modifier atau kata penjelasnya. Nah, contohnya ada cat. Kalau cat itu hanya noun saja. A cat itu baru noun phrase. Oke, selanjutnya how to form noun phrase. Jadi gimana sih cara gunain noun phrase itu? Jadi noun phrase itu biasanya noun plus modifier atau penjelas. Nah, modifier itu ada dua, determiner sama adjective. Nah, secara sederhana, noun phrase itu punya dua struktur. Yang pertama ada determiner plus noun, yang kedua ada determiner plus adjective plus noun. Nah, kali ini kita bahas determiner plus noun dulu. Nah, determiner itu punya tiga tipe yang berbeda-beda yang dikelompokkan menurut fungsinya. Pertama ada artikel. Artikel ini ada an, the, terus contoh katanya itu bisa a cat, an apple, and the girls. Kalau misalnya dimasukin ke dalam kalimat, jadi contohnya seperti a cat stole a fish, gitu. Terus yang kedua ada possessiveness. Possessiveness ini biasanya merujuk kepada kepemilikan benda. Nah, ada my, your, his, her, Wanda's, Ranis, dan lain-lain. Katanya itu ada my, biasanya tuh contohnya my cat, your book, Wanda's cat, Ranis car. Terus kalau misalnya dimasukin ke dalam kalimat itu, ada contohnya adalah my cat stole a fish. Terus yang ketiga itu ada qualifier. Qualifier menjumlah little, much, many, some, any, each, a few, dan lain-lain. Nah, contoh katanya itu ada some cat, many cats, a lot of car. Kalau dimasukin ke kalimat, jadinya some cat stole my fish. Yang keempat itu ada demonstratif. Nah, demonstratif ini merujuk pada letak benda. Ada this, ada that. Kalau misalnya this objeknya tuh banyak, itu jadi this. Kalau that, itu kalau objeknya banyak jadi those. Nah, contohnya ada this cat, those cats, pakai S. Terus kalau contoh masukin kalimatnya tuh ada this cat stole my fish. Terus yang kelima itu ada distributif. Jadi distributif ini tuh apa namanya? Merujuk ke kayak bersama gitu loh. Kayak ya kayak bersama. Jadi ada all, ada both, ada either, ada dan lain-lain. Misalnya kayak all cats, both cars, semua kucing, kedua mobil itu. Terus contoh kalimatnya itu ada all cats love sleeping gitu. Terus yang keenam ada numbers. Nah, numbers ini dibagi menjadi dua. Ada cardinal numbers. Cardinal numbers ini merujuk pada angka, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau jenis yang kedua itu ada ordinal number. Ordinal number ini kayak lebih ke urutan, misalnya first, second, third, fourth, fifth gitu. Example, two cars, first cat. Terus bisa nggak sih beberapa determiner dalam satu noun phrase? Bisa banget. Bisa asalkan urutan determinernya itu berurutan. Nah, contoh kalimatnya ini, my first three cars. My itu tadi kan possessiveness, yaitu kepemilikan yang ada di nomor 2. Sedangkan first itu tadi number, dan three itu juga number. Jadi kedudukannya sama. Terus cats-nya ini, cars-nya ini adalah noun. Jadi apa namanya, possessiveness, number, plus noun. Jadi boleh, ini ada 3 determiner dalam satu noun phrase. Nah, selanjutnya yaitu determiner plus adjective sama plus noun. Sebelum itu, adjective adalah kata sifat. Nah, kata sifat terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah opinion atau quality, yang contoh katanya seperti smart, beautiful, nice, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah size, ukuran. Contoh katanya seperti big, small, dan masih banyak lagi. Yang nomor 3 adalah age, umur. Contoh katanya yaitu young, new, old, dan masih banyak lagi. Terus yang keempat yaitu shape, bentuk, seperti round, square. Dan yang kelima adalah color, warna, seperti red, black, white. Terus yang keenam yaitu origin atau nationality, kayak Japanese, Indonesian, American, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh yaitu material atau bahan, seperti wooden, metal, dan masih banyak lagi. Contoh kalimatnya yaitu seperti ini. An angry cat. An seperti yang dijelaskan tadi termasuk determiner articles. Angry termasuk adjective. Cat adalah noun. Jadi, an angry cat termasuk determiner adjective plus noun. Contoh yang selanjutnya yaitu bisa nggak sih kita kalau misalkan ada beberapa adjektif dalam satu non phrase, bisa kok dengan memakai pola dosascom plus noun. Apa sih dosascom itu? Dosascom adalah terdiri dari determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, dan material. Kemudian, example sentence, contoh kalimat. Contoh kalimat dari dosascom plus noun seperti ini. My first two beautiful large old around black Japanese wooden tables. My first two
itu determiner. Beautiful, large, old, around with Japanese wooden adalah adjective. Dan tables adalah noun. Nah, apa sih fungsi noun phrase itu? Noun phrase. Yang pertama bisa sebagai subject. Contohnya, my little brother always cried at night. Noun phrase-nya di sini adalah my little brother. My adalah determiner, juga determiner. Brother adalah noun. Yang kedua yaitu sebagai objek. Seperti I met beautiful girl. Ini terus yang kedua yaitu he bought a new black American car. Contoh di sini yaitu a new black American car. Adalah determiner, new black American adalah adjective, car adalah noun. Contoh yang ketiga sebagai complement. Seperti kalimatnya yaitu she is a good doctor. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang noun clause. Nah, apa sih noun clause itu? Noun clause adalah clause dependent atau subclause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda noun. Noun clause juga dapat difungsikan sebagai subject ataupun sebagai objek di dalam suatu klausa atau frasa lain. Selanjutnya yaitu kita ada pola dan struktur. Ya, dari pola asli noun clause yaitu ada conjunction, subject plus verb. Dimana kalau kita bisa mengetahui itu struktur awalnya. Kita kalau mengetahui apa sih struktur lengkapnya itu pasti diawali dengan why, when, where, how, if, whether, or that. Yang struktur tidak lengkapnya itu bisa kita ketahui who, whom, which, whose, and what. Nah, pada Ongki ada fungsi yaitu sebagai subjek. Yaitu sebagaimana posisi noun clause sebelum verb atau kata kerja. Nah, di situ ada contoh kalimatnya. That he hurted her is a big mistake. Di mana conjunction terdapat di kata that dan subject di kata he, sedangkan verb di kata hurted. Nah, di situ is juga termasuk sebagai verb. Nah, kalau yang selanjutnya as an object yaitu posisi noun clause sebagai posisi noun clause ada setelah verb atau kata kerja, yang dimana pada contohnya yaitu he doesn't know where they went. Nah, di situ ada dua verb, yaitu know sebagai verb, where sebagai conjunction, they sebagai subject, when sebagai verb. Nah, kenapa sih ada dua verb di situ? Karena noun juga berfungsi untuk menambahkan detail pada sebuah kalimat. Karena itu, clause tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh. Nah, yang selanjutnya mungkin tadi penjelasannya rada bingung. Jadi kita perjelas di contoh ke 5 kalimat dari noun clause. Yang pertama yaitu where you live is known by them. Artinya kan di mana kamu tinggal itu sudah diketahui oleh mereka. Nah, apa sih noun clause itu? Nah, conjunction yang pertama itu terletak pada where itu termasuk dari conjunction. Selanjutnya yaitu you itu sebagai subject dan live itu sebagai verb. Nah, where you live itu termasuk dalam yang disebut sebagai subclause-nya. Nah, sehingga kan subclause itu ada dua tadi, ada sebagai subjek, ada sebagai objek. Nah, kebetulan di sini yang pertama ini sebagai subjek. Jadi kan awalnya where itu conjunction, you itu subject, live itu verb-nya itu where you. Jadi is itu juga termasuk verb-nya. Verb yang dimaksud kan kalau subjek juga butuh verb. Is itu yang dimaksud dalam verb-nya. Yang kedua yaitu I know where you live, yaitu artinya kan aku tahu di mana kamu tinggal. Seperti itu. Jadi I-nya itu di sana sebagai subjek. Noun-nya sebagai verb. Where-nya itu sebagai conjunction. Nah, kalau yang ini termasuk di bagian objek. Nah, gitu. Jadinya setelah itu kalau gini deh, kalau yang depannya conjunction-nya itu di depan, pasti setelah kata where you live ada kata verb, pasti selanjutnya tuh ada verb lagi gitu. Kalau kayak yang I know where you live now-nya kan itu termasuk di verb. Jadi live-nya itu juga termasuk verb-nya. Yang ketiga yaitu I want to know who stole his car. Aku tahu siapa yang mencuri mobil itu. Nah, itu juga termasuk dari know itu verb-nya, who-nya itu sebagai conjunction-nya. Stole itu juga sebagai verb-nya. Jadi kita bisa ketahui kalau I want to know who stole his car sebagai as a object. Yang keempat itu that Jenny like her new job is clear. Nah, that itu sebagai conjunction-nya, Jenny itu sebagai subject, likes itu sebagai verb. Nah, jadi selanjutnya itu kan di sana ada is. Nah, itu yang dimaksudkan dalam verb-nya. Jadi that Jenny likes her new jobs. That Jenny likes itu sebagai subject, dan her new job is clear, is-nya itu sebagai verb-nya. Yang terakhir yaitu I don't know what Jenny likes. Jadi di mana now di sana sebagai verb dan what itu sebagai conjunction-nya. Kan selanjutnya likes itu sebagai verb. Jadi itu termasuk dalam objek. Okay, that's enough from us. Thank you for listening and thank you for your attention. We hope our explanation is clear and understandable. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.